Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai data dan variabel. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai data, macam-macam data, dan kali ini kita akan membahas lebih banyak lagi mengenai data dan variabel. Kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu pengertian data dan variabel, bagian kedua macam-macam data, bagian ketiga macam-macam variabel, dan bagian keempat yaitu penyajian data. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian data dan variabel. Data merupakan informasi atau fakta dan biasanya dinyatakan dalam bentuk angka. Suatu data juga disebut skor atau observasi yang memberikan suatu informasi tentang suatu topik atau peristiwa. Nah, topik atau peristiwa itu disebut variabel. Biasa juga disebut dengan peubah. Oke, variabel atau peubah. Sebagai contoh, nilai hasil belajar mahasiswa. Nah, nilainya misalnya 90 itu merupakan data dan hasil belajar merupakan variabel. Selanjutnya, data yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama objektif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian harus menggambarkan keadaan sebenarnya. Dalam hal ini sesuai dengan fakta. Yang kedua, relevan. Data yang diperoleh harus ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Misalnya, akan diketahui penyebab menurunnya indeks prestasi kumulatif dari mahasiswa. Maka data yang relevan untuk dikumpulkan adalah data dari variabel minat belajar, motivasi belajar, sarana dan prasarana, aktivitas mahasiswa, metode belajar, dan lainnya. Yang ketiga, up to date atau sesuai zaman. Data harus up to date dikarenakan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang menyebabkan suatu kejadian dapat mengalami perubahan dengan cepat. Yang keempat, representatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian sampel harus memiliki atau menggambarkan keadaan populasinya. Yang kelima, dapat dipercaya. Sumber data atau narasumber harus diperoleh dari sumber yang tepat. Misalnya, data tentang harga sayur mayur harus diambil dari penjual sayur. Data tentang penduduk diambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, bagian kedua adalah macam-macam data. Di sini ada berbagai macam-macam data. Yang pertama yaitu menurut sifatnya. Kita sudah spill pertemuan yang lalu. Ini ada data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka, dan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Selanjutnya, menurut cara memperolehnya. Yang pertama, data primer. Kita sudah tahu bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan atau diolah sendiri. Dan yang kedua, ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari orang lain. Selanjutnya, macam-macam data berdasarkan sumber datanya, yaitu data internal dan eksternal. Data internal merupakan sebuah data yang diambil dari kondisi internal sebuah organisasi yang diteliti. Misalnya adalah data pegawai sebuah perusahaan. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang berisi kondisi lain di luar objek yang diteliti, namun masih berhubungan, misalnya dampak lingkungan karena adanya pabrik di lingkungan tersebut. Macam-macam data menurut bentuknya ada dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah data yang disajikan atau disusun secara terpisah, sedangkan data kelompok, data yang disajikan atau disusun dalam bentuk kelas atau interval. Yang terakhir, macam-macam data menurut skala pengukurannya. Yang pertama, data nominal. Data nominal ini adalah data statistik yang memuat angka yang tidak mempunyai arti apa-apa. Maksudnya dia angka-angka yang di data ini hanya merupakan tanda atau simbol dari objek yang akan dianalisis. Misalnya,
data yang berkaitan dengan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Agar data dapat kita analisis, data tersebut dirubah menjadi angka. Misalnya laki-laki adalah angka 1 dan perempuan adalah angka 2. Yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal adalah data yang penomorannya berdasarkan urutan atau tingkatan tertentu. Data ini dapat diurutkan berdasarkan urutan yang logis dan sesuai, baik itu dari terendah ke tertinggi atau sebaliknya. Sebagai contoh, penomoran dalam tingkat pendidikan, kode 1 mewakili SD, kode 2 mewakili SMP, dan kode 3 mewakili SMA. Penomoran ini harus diurutkan seperti itu dikarenakan SD tingkatannya lebih rendah daripada SMP. Namun perlu diketahui bahwa hal ini merupakan penomoran atau simbol saja, tidak dapat dilakukan operasi matematika. Yang ketiga ada data interval. Data interval merupakan data yang objeknya dapat diurutkan dengan memiliki perbedaan yang sama. Data interval ini termasuk dari bagian data kontinu. Perlu diketahui pula bahwa data interval ini tidak memiliki nilai nol mutlak. Artinya jika atribut tersebut memiliki nilai nol, maka atribut itu ada nilainya. Sebagai contoh, jika suhu bernilai 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhunya. Akan tetapi, suhu bernilai 0 derajat berarti lebih rendah dari 1 derajat Celcius. Terakhir ada data rasio. Data rasio merupakan data yang terurut dengan selisih yang sama di setiap datanya. Hampir sama dengan data interval, data rasio juga merupakan bagian dari data kontinu. Namun, perbedaannya jika pada data interval tidak memiliki nilai mutlak, maka pada data rasio memiliki nilai mutlak. Sebagai contoh, data yang memiliki nilai mutlak adalah data tinggi badan dan berat badan. Nilai 0 dalam berat badan dan tinggi badan berarti benda atau barang tersebut tidak memiliki berat dan tinggi. Selanjutnya, bagian ketiga ada macam-macam variabel. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, atau antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel yang kedua itu adalah variabel dependen. Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contohnya bisa kita lihat di sini, motivasi belajar dan hasil belajar. Motivasi belajar merupakan variabel independen dan hasil belajar adalah variabel dependen. Motivasi belajar ini mempengaruhi hasil belajar. Yang ketiga ada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel ini disebut juga sebagai variabel independen kedua. Contohnya, hubungan motivasi dan prestasi belajar akan semakin kuat bila peranan guru dalam menciptakan iklim belajar sangat baik dan hubungan semakin rendah bila peranan guru kurang baik dalam menciptakan iklim belajar. Yang keempat, yaitu variabel intervening. Variabel intervening ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Contohnya dapat kita lihat di sini bahwa penghasilan mempengaruhi harapan hidup. Namun ada variabel intervening diantaranya yaitu gaya hidup yang kita tidak dapat ukur. Kemudian ada juga variabel moderator yang dapat memperkuat atau memperlemah variabel dependen.
yaitu lingkungan tempat tinggal. Yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimen. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini, pendidikan SMA dan SMK mempengaruhi keterampilan pemasaran. Nah, variabel kontrolnya adalah produk, tempat, dan alat yang digunakan sama. Bagian terakhir atau bagian keempat adalah penyajian data. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya perlu diatur, disusun, dan disajikan dalam bentuk yang baik dan jelas. Terdapat dua cara penyajian data yang biasa digunakan, yaitu dalam bentuk tabel dan gambar. Tabel dibuat untuk merangkum sejumlah data, sehingga memudahkan untuk dibaca. Penyajian data dalam bentuk tabel terbagi atas tabel distribusi frekuensi kategorik dan tabel distribusi frekuensi numerik. Tabel distribusi kategorik adalah tabel yang pengelompokan datanya disusun berbentuk kata-kata. Kita lihat pada tabel 1 itu merupakan contoh salah satu tabel distribusi frekuensi kategorik. Sedangkan tabel distribusi frekuensi numerik adalah tabel yang pengelompokan datanya disusun berdasarkan angka-angka. Tabel distribusi frekuensi numerik terbagi atas tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi kelompok. Tabel distribusi frekuensi tunggal merupakan penyajian data berdasarkan urutan tiap data, sedangkan tabel distribusi frekuensi kelompok merupakan penyajian data berdasarkan interval tertentu. Dapat kita lihat dengan jelas perbedaannya di sini. Yang distribusi frekuensi tunggal, datanya tunggal, dia satu-satu, ya kan? Sedangkan interval dia berbentuk interval, rentang dari 27 sampai 42, frekuensinya 4. Data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi numerik kelompok dapat disusun dalam bentuk tabel distribusi lain, yakni tabel distribusi frekuensi kumulatif dan proporsi atau relatif. Nah, yang pertama adalah distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi untuk sejumlah data, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Bentuk frekuensi kumulatif terbagi atas kumulatif ke atas dan ke bawah. Bisa dilihat di sini perbedaannya kumulatif bawah dan kumulatif atas. Kumulatif bawah kita mulai dari 4, terus tabel di bawahnya ditambah 1 jadi 5, di bawahnya lagi ditambah 3 jadi 8, dan di bawahnya lagi ditambah 2 jadi 10. Sedangkan kumulatif atas kita mulai dari semua jumlah interval frekuensinya, yaitu 10 dikurang 4 jadi 6, terus dikurang 1 jadi 5, dikurang 3 jadi 2. Begitulah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang kedua, distribusi frekuensi proporsi dan relatif. Ini adalah perbandingan frekuensi suatu kelas data dengan frekuensi total. Frekuensi proporsi dapat berbentuk pecahan di antara 0 sampai 1, sedangkan frekuensi relatif berbentuk persentase dari 0% sampai 100%. Nah, di sini ada tabel 5 yang merupakan contoh tabel distribusi frekuensi proporsi dan relatif. Untuk menentukan frekuensi proporsi dan relatif digunakan rumus ini. Ini adalah rumus frekuensi proporsi dan ini adalah rumus frekuensi relatif. Kalian bisa mencobanya menghitung sendiri. Oke, akan diperoleh nilai seperti pada tabel di sini. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk gambar atau diagram yang menjelaskan data secara visual. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang diagram batang, histogram, poligon, diagram lingkaran atau lebih dikenal dengan pie, dan ogive. Nah, yang pertama ada diagram batang. Data yang berbentuk kategorik dapat disajikan dalam bentuk diagram batang.
Untuk menggambar diagram batang diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak. Nah, sumbu datar ini atau sumbu X merupakan posisi untuk kategori data dan sumbu Y atau sumbu tegak merupakan posisi untuk frekuensi dari tiap kategori. Letak batang yang menunjukkan tiap kategori terpisah satu sama lain. Diagram batang dapat dibuat dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, di sini ada gambar 5 yang merupakan diagram batang 2 dimensi dan gambar 6 merupakan diagram batang 3 dimensi. Yang kedua ada histogram yang merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual. Histogram terbentuk dari diagram batang yang tersusun dari tabel distribusi frekuensi numerik kelompok yang ditandai dengan berimpitnya sisi batang yang berdekatan. Sumbu datar dari histogram merupakan posisi untuk kelas, batas kelas ataupun titik tengah kelas. Sumbu tegak menyatakan posisi untuk frekuensi dari tiap kelas. Nah, di sini kita lihat yang ada gambar 7 merupakan histogram untuk tabel 3. Nah, tabel 3 yang tadi. Nah, yang ketiga ada poligon. Poligon ini merupakan diagram garis dari histogram dengan menghubungkan tiap titik tengah tiap sisi atas dari batang pada histogram. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini. Di sini ada contoh poligon. Kalian bisa membandingkannya dengan histogram yang tadi. Selanjutnya ada diagram lingkaran atau pie. Merupakan sektor-sektor lingkaran yang digunakan untuk menyatakan bagian suatu keseluruhan pada suatu data. Bagian dari data pada diagram lingkaran dapat dinyatakan dalam derajat maupun persentase. Penentuan bagian ditentukan dengan rumus yang ini. Rumus ini ya. Nah, bagian yang diperoleh dapat digambarkan sekehendak pengguna. Jika data pada tabel 3 digambarkan diagram lingkarannya, maka tahapannya sebagai berikut. Ini nih di sini. Oke. Dan grafiknya kita gambar ke grafik, jadi seperti ini grafik lingkarannya. Dan yang terakhir ada OGIF. OGIF merupakan grafik yang terbentuk dari frekuensi kumulatif suatu data, baik frekuensi kumulatif bawah maupun frekuensi kumulatif atas. OGIF yang dibentuk berdasarkan frekuensi kumulatif atas suatu data disebut OGIF turun. Sedangkan yang terbentuk berdasarkan frekuensi kumulatif bawah disebut OGIF naik. Teknik pembuatannya sama dengan histogram dan poligon. Nah, di sini ada gambar 10 dan gambar 11. Gambar 10 merupakan OGIF naik dan gambar 11 ini merupakan OGIF turun. Keduanya merupakan data dari tabel 4. Oke, sekian dulu materi mengenai data dan variabel. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.